Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan tampilan. Perancangan tampilan merupakan salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka yang diutamakan adalah tampilan yang menarik. Yang harus dimiliki oleh perancangan tampilan adalah jiwa seni yang memadai dan mengetahui selera user secara umum. Seorang perancang tampilan harus mendokumentasikan semua pekerjaan yang telah dia kerjakan selama ini sebagai bahan evaluasi pembuatan tampilan yang baru atau memperbaiki tampilan sebelumnya. Program yang dibuat bukan untuk Anda, namun untuk orang lain. Cara pendekatannya ada dua, yaitu Special Purpose Software dan General Purpose Software. Yaitu Special Purpose Software, yaitu program aplikasi untuk keperluan khusus dengan user yang khusus pula, atau Special Purpose Software. Kelompok user dapat dengan mudah diperkirakan, baik dari segi keahlian maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Contohnya, program inventory gudang, pengelolaan data akademis mahasiswa, dan pelayanan reservasi hotel. Pendekatan yang digunakan user-centered design approach, yaitu perancang dan user bersama-sama membuat tampilan antarmuka. Yang kedua, user design approach, hanya user yang membuat tampilan antarmuka. Yang kedua, general purpose software, yaitu program aplikasi yang akan digunakan oleh berbagai macam kalangan user. Perancang dapat melakukan pemaksaan kepada user untuk menerima tampilan antarmukanya, walaupun dapat memberikan dampak program tersebut tidak laku. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah user dapat melakukan perubahan tampilan sesuai dengan keinginannya sendiri atau customization. Seperti merupakan warna dasar, pengaturan desktop, wallpaper, screensaver, dan lain-lain. Komponen antarmuka pengguna, antaranya model pengguna, memungkinkan user untuk mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang apa yang dikerjakan oleh program, bahkan oleh user yang sama sekali tidak mengetahui teknologi komputer. Yang kedua, bahasa perintah. Sedapat mungkin menggunakan bahasa alami atau yang gampang dipahami. Umpan balik merupakan kemampuan sebuah program yang membantu user untuk mengoperasikan program itu sendiri. Keempat, tampilan informasi. Digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika user melakukan suatu tindakan. Urutan perancangan. 1. Pemilihan ragam dialog. 2. Perancangan struktur dialog atau merupakan analisis tugas dan menentukan model penggunaan dari tugas tersebut. Ketiga, rancangan format pesan, tata letak tampilan, keterangan tekstual secara rinci, dan efisiensi inputting. Data harus dapat perhatian lebih. Keempat, perancangan penanganan kesalahan. Yang kelima, perancangan struktur data. Penanganan kesalahan, validasi pemasukan data miss, atau jika user harus memasukkan bilangan positif namun dia memasukkan data negatif atau 0, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Proteksi user merupakan program memberi peringatan ketika user melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja. Misalnya penghapusan berkas. Yang ketiga, pemulihan dari kesalahan. Tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Keempat, menampilkan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Perancangan tampilan berbasis teks. 1. Urutan penyajian disesuaikan dengan model penggunaan. Yang kedua, kelonggaran.
Misalnya dengan adanya jarak, spasi, atau perintah, atau tempat yang khusus. Ketiga, pengelolaan data yang saling berkaitan. Keempat, relevansi, hanya pesan-pesan yang relevan saja yang ditampilkan di layar. Kelima, konsistensi, atau menggunakan suku kata yang konsisten untuk menjelaskan sesuatu agar lebih mudah dipahami. Kesederhanaan, atau menggunakan singkatan yang dipahami oleh kalangan umum. Di sini ada contohnya untuk pengisian lambar kerja. Pertama kita mengisi data pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, serta pendidikan. Untuk urutan penyajiannya seperti yang ada di layar. Terus antara alamat dan pendidikan itu dikasih kelonggaran atau spasi untuk membedakannya. Perancangan tampilan berbasis grafis. Ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi, misalnya gambar disket, printer, dan lain-lain. Urutan visual dan fokus pengguna, misalnya tanda kedip untuk posisi kursor, penggunaan warna yang berbeda. Struktur internal berguna untuk menunjukkan bahwa objek yang sedang dihadapi dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan user. Kosakata grafis yang konsisten dan sesuai, misalnya gambar disket, printer, dan lain-lain. Kesesuaian dengan media atau informasi yang akan disampaikan. Waktu tanggapan. Secara umum, pengguna menginginkan bahwa program aplikasi yang dapat memberikan waktu tanggapan yang sependek-pendeknya atau lebih singkat. Waktu tanggapan juga ditentukan oleh ragam interaksi kefasihan pengguna. Yang ketiga, perbedaan waktu tanggapan akan mempengaruhi pengguna sehingga akan mempengaruhi kinerja. Waktu tanggapan yang lama atau lebih dari 14 detik akan menyebabkan perhatian pengguna ke aktivitas lain. Penanganan kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan pada waktu implementasi program atau kesalahan sintaksi, dan kesalahan logika ketika program tersebut dijalankan atau runtime error. Piranti bantu sederhana. Dokumen bentuk tampilan yang akan diimplementasikan. Piranti bantu merupakan lembar kerja yang dinamakan lembar kerja tampilan atau LKT atau Screen Design Worksheet. Di LKT terdapat nomor, terus tampilan, di bawahnya ada keterangan dan navigasi. LKT terdiri dari nomor kerja, lembar kerja, bagian tampilan atau berisi sketsa tampilan yang akan muncul di layar. Bagian navigator atau bagian ini di antara lain menjelaskan kapan tampilan ini akan muncul dan kapan tampilan itu berubah. Keempat, bagian keterangan berisi penjelasan singkat tentang atribut yang akan digunakan atau dipakai. Contohnya seperti di layar. Nomor sheetnya 5, pengisian data pribadi seperti nama, alamat, kota, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan. Lalu di bagian navigasi akan ada klik selesai, ganti tampilan dengan nomor 1, klik simpan atau mengaktifkan menyimpan bekas dan mengosongkan barang, dan klik ketiga, klik batal untuk kosongkan barang. Di bagian keterangan ada judul jendela, pakai Arial 12 poin, teks pakai Arial ukuran 10 berwarna hitam, medan data menggunakan Arial ukuran 10 dan menggunakan huruf yang miring.
push button, tekan button menggunakan text Arial ukuran 12. Jaringan semantik tampilan. Semantik atau berarti semantik dalam bahasa Yunani berarti dengan kata semantikos atau memberikan tanda penting atau dari kata sema atau tanda, adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dikontraskan dengan dua aspek lain dari ekspresi, makna, sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana. Secara pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Aspek penting dari perancangan tampilan adalah bagaimana pengguna dapat berdialog dengan komputer. Masalah bagi pemrogram biasanya bila cacahan tampilan yang banyak dan masing-masing mempunyai navigasi yang berbeda. Dalam membantu pemrograman, untuk memeriksa navigasi yang ada, dapat digambarkan lewat suatu bagian yang disebut jaringan semantik tampilan atau screen semantic net. Jaringan semantik tampilan mempunyai dua komponen, yaitu nomor tampilan atau lembar kerja dan transisi. Pada gambar itu ada gambaran semantik dalam